Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal perjumpaan saya ucapkan Oke, untuk share kali ini saya akan coba sharing yaitu cara mengatasi ngebul hanya dengan oversize ring shaker saja. Apakah itu bisa? Dan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam penggantian atau oversize shaker nanti motor tidak ngebul lagi. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang baik dan barokah, dan teman-teman yang di sana saya doakan pula selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah pula. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja saya jabarkan bagaimana cara mengatasi ngebul hanya dengan oversize ring shaker saja tanpa harus ganti shaker dan harus melakukan coulter pada buringnya. Syarat pertama adalah kita lihat kondisi buringnya dulu. Kalau kondisinya masih bagus, di buringnya tidak ada baret yang terlalu signifikan, maka bisa disarankan kita bisa oversize dengan menggunakan ring shaker saja. Yang kedua adalah shakernya ini juga harus kelihatan mulus, tidak ada baret walaupun sedikit, tapi lukanya itu tidak terlalu dalam. Ini masih halus rata, jadi ada kemungkinan dalam penggantian oversize ring shaker nanti tidak terjadi kendala yang diinginkan. Itu adalah syarat yang kedua. Saya ulang lagi. Yang pertama, syaratnya buring itu mulus, tidak ada lecet atau luka yang terlalu dalam. Itu tadi adalah dua syarat yang harus dipenuhi agar dalam penggantian atau mengatasi ngebul pada suatu motor tidak harus selalu coulter. Kemudian yang kedua, tentunya ring shakernya tadi sudah saya bilang adalah oversize ring shaker saja. Ini adalah burung standar yang belum pernah oversize alias nol. Jadi untuk mengakalinya yaitu dengan oversize ring shaker, kita naikkan menjadi ukuran 0,25. Ini adalah ukuran 0,25 oversize nya. Ini adalah ring shakernya. Tentunya pada saat kita pemasangan ring shaker di buring yang dimana notabene adalah buringnya masih ukuran standar tanpa atau belum oversize, pada saat kita memasukkan pastinya ring shaker tersebut tidak akan bisa masuk dengan ujung ketemu ujungnya. Ini tidak akan bisa masuk, jadi harus melakukan pemotongan. Ini ujungnya masih ada selisih. Ini ada selisih di ujungnya sekitar beberapa mili, karena tidak tahu ukuran pastinya, tapi kita harus memotongnya agar ring shaker tersebut pada ujungnya itu bisa bertemu sejajar, tidak istilahnya tidak neringgil seperti ini. Tadi sebelum pemotongan adalah posisi ringnya itu begini, nanti harus diadakan pemotongan pada ujung ring shakernya agar pada saat dimasukkan ke buring posisi ring shaker bisa sejajar segini. Lah, itu bagaimana caranya? Yang cara pertama adalah dengan menggunakan gerida, tapi
penggunaan gerida itu sangat berisiko, harus hati-hati karena dalam pemotongan, saat pemotongan itu bisa terlalu over alias berlebihan dalam pemotongan. Jadi untuk triknya dalam pemotongan saya menggunakan sebuah gerida sabit. Ini bisa kita gunakan, aplikasikan dengan melakukan pemotongan ujung ring shaker agar bisa sejajar. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemotongannya. Pemotongan begini, kita hanya gesek-gesek di ujung ring shakernya saja. Ini kita harus perlu feeling agar dalam pemotongan tersebut tidak terlalu berlebihan atau over. Ini lakukan dengan hati-hati. Dalam beberapa menit langsung kita kontrol, kita masukkan ke buringnya apakah sudah mencukupi atau belum, atau ujungnya itu sudah sesuai, sudah pas atau belum. Ini adalah trik yang paling murah, sederhana, tapi sangat manjur alias aman sekali. Oke teman-teman, pada proses ini bisa menghemat biaya yang berlebih yang dikeluarkan oleh si pemilik motor. Kalau ingin hemat ya, oke, kita ukur dulu, jangan sampai terlalu berlebihan. Apakah ujungnya itu bertemu atau tidak. Kalau kurang, lakukan lagi pengasahan. Ini belum, ini masih terdapat selisih, jadi kita harus melakukan pemotongan lagi dan lagi sampai benar-benar ujungnya bertemu dengan presisi. Oke teman-teman, ini bisa dilakukan bagi Anda pemula, teman-teman bengkel, untuk menyarankan si pemiliknya apabila tidak mempunyai budget yang lebih. Oke, kontrol lagi setelah melakukan penggeridaan. Ini masih belum bertemu ujungnya, lakukan penggeridaan lagi sampai benar-benar masuk. Dan saya akan jeda dulu ya teman-teman, agar durasi pada videonya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, ini penggeridaan hampir selesai dengan saya jeda tadi agar waktunya tidak terlalu panjang durasinya dan tidak terlalu bosan. Kita masukkan lagi ring shakernya, apakah sudah bisa masuk total semuanya. Oke, ini sudah bisa masuk total ke dalam buringnya. Kita lihat ujungnya, ini di ujungnya. Nah, ini pada ujung ring shaker ini bertemu dengan celah yang amat sedikit. Ini usahakan begini dalam prosesnya agar pemasangan atau penerapan ring shakernya itu bisa bagus dan tidak ganjel di ring shakernya. Oke, saya rasa selesai. Untuk ring shaker yang lainnya itu juga begitu cara prosesnya, cara pengerjaannya. Ini ring oli, ring kompresi kedua juga begitu, dilakukan pengerjaan yang sama. Tapi untuk ring olinya, pada tataan ring olinya ini tidak usah dipotong karena kita bisa masukkan apa adanya, agar pada saat pemasangan nanti ring ini, rumah ring ini bisa menekan lebih signifikan ke sisi burung dan sisi shakernya nanti. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Ini tinggal pemasangan di ring shakernya, atau kita akan lakukan pemasangan
dengan pemotongan tadi, trik pemotongan tadi, supaya kejelasan pemasangan ini bisa terbukti. Oke, saya akan pasang satu persatu ring shakernya agar pembuktiannya itu bisa benar-benar dibuktikan. Ini setelah pemotongan, melakukan pemasangan ring shaker. Untuk pemasangan ring sudah saya upload di video saya yang lain, jadi teman-teman bisa mengikuti cara pemasangannya. Oke teman-teman, ini sudah masuk shakernya bersama ring shaker yang kita potong tadi, dan sangat sepan sekali. Ini memungkinkan ngebul akan hilang. Oke, terima kasih untuk sharing kali ini. Saya sampaikan, saya cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila suka silahkan like, apabila ingin komen-komen silahkan tulis di kolom komentar. Apabila suka silahkan like. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gobi hitam dari saya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.